Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada hewan dan juga manusia. Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim, sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Sistem pencernaan pada manusia hampir sama dengan sistem pencernaan hewan lain, yaitu terdapat mulut, lambung, usus, dan mengeluarkan kotorannya melalui anus. Sistem pencernaan pada manusia itu terdiri dari yang pertama rongga mulut. Pada mulut berlangsung dua jenis pencernaan, yaitu sebagai berikut. Mekanisme pencernaan yang dilakukan oleh gigi dan lidah berupa mengunyah, mencampur makanan dengan air ludah sebelum makanan ditelan. Pencernaan secara kimia yang dilakukan oleh kelenjar ludah, yaitu pemecahan amilum menjadi maltosa. Yang kedua adalah esofagus. Esofagus adalah penghubung antara mulut dan lambung. Kerongkongan disebut esofagus. Esofagus mengandung otot lurik dan otot polos. Otot lurik terletak di bagian atas esofagus dan aktif selama proses penelanan makanan. Yang ketiga ada lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk mencerna berbagai zat makanan. Letak lambung berada di bawah sekat rongga badan. Kemudian ada usus halus, merupakan organ pencernaan utama dalam tubuh. Tidak hanya proses pencernaan terjadi pada organ ini, tetapi juga di mana proses penyerapan terjadi. Lalu ada usus besar. Usus besar adalah bagian terminal dari saluran pencernaan. Fungsi utama organ ini adalah untuk menyelesaikan penyerapan nutrisi dan air, mensintesis vitamin tertentu, membentuk fases, dan menghilangkan fases dari tubuh. Dan yang terakhir adalah anus atau dubur, adalah penghubung antara rektum dan lingkungan luar tubuh. Di anus terdapat otot sphinkter yang berfungsi untuk membuka dan menutup anus. Fungsi utama anus adalah sebagai alat pembuangan fases melalui proses defekasi atau buang air besar. Kemudian ada sistem pencernaan pada hewan. Sistem pencernaan pada hewan sangat bervariasi tergantung pada jenis hewannya, makanan yang mereka konsumsi, dan adaptasi anatomis mereka. Berikut ini adalah contoh sistem pencernaan pada hewan. Yang pertama yaitu herbivora, contohnya seperti sapi. Herbivora memiliki bakteri simbiosis yang membantu mencerna serat tumbuhan yang sulit dicerna. Lalu ada usus halus sebagai tempat pencernaan utama yang terjadi di usus halus, di mana nutrien dari tumbuhan dipecah dan diserap. Yang kedua ada karnivora, contohnya seperti singa. Saluran pencernaan pada hewan karnivora dimulai dari mulut. Karnivora memiliki gigi taring yang tajam untuk merobek dan mengunyah daging. Kemudian lambung. Lambung karnivora memiliki asam lambung yang kuat untuk mencerna protein hewani. Ada usus halus sebagai tempat pencernaan utama terjadi di usus halus, di mana nutrien dari daging dipecah dan diserap. Lalu ada apes. Bagian mulut terdapat paru yang kuat untuk mengambil makanan karena burung tidak mempunyai gigi. Lidah burung kaku karena dilapisi zat tanduk. Lambung atau perut besar terdiri atas dua bagian, yaitu lambung kelenjar di bagian depan dan lambung pengunyah atau empedal di bagian belakang. Dan masih banyak jenis hewan lainnya seperti reptil, amfibi, dan ikan. Adapun proses pencernaannya dalam saluran pencernaan manusia meliputi dua proses, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang dilakukan oleh gigi di dalam mulut, sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang terjadi di mulut, lambung, dan anus. Sistem pencernaan manusia adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk mencerna makanan dan menyerap nutrien, sedangkan proses pencernaan pada hewan bervariasi tergantung pada jenis hewan dan dietnya. Namun secara umum, proses pencernaan pada hewan melibatkan serangkaian tahapan yang mirip dengan proses pencernaan pada manusia. Secara umum terdiri dari ingesti, pengunyahan, pencernaan kimiawi, usus besar, dan ekskresi. Pengertian sistem rangka. Sistem rangka adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Selain itu, sistem rangka juga dapat diartikan sebagai susunan dari organ-organ yang mempunyai fungsi atau pekerjaan tertentu yang terdiri dari kerangka atau skeleton. Susunan kerangka atau skeleton ini terdiri dari berbagai macam tulang-tulang yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Fungsinya
yaitu sebagai tempat melekatnya otot, memberi bentuk tubuh, membantu tubuh untuk berdiri tegak, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu sistem rangka pada hewan. Sistem rangka pada Pisces atau ikan memiliki struktur anatomi. Ikan secara garis besar, tubuh ikan tersusun atas 3 bagian, yaitu kepala, batang tubuh, dan ekor. Struktur rangka Pisces terdiri dari 2 bagian, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Sistem rangka amfibi contohnya seperti katak. Rangka katak tersusun atas endoskeleton yang disokong oleh bagian yang lunak. Pada fase berudu, tulangnya masih lunak dan menjadi keras pada fase dewasa. Selanjutnya yaitu sistem rangka Aves atau pada burung. Sistem rangka pada burung banyak mengalami diferensiasi, misalnya pada bagian kolumna vertebralis atau tulang belakang. Rangka Aves terdiri dari akaial dan rangka apendikular. Sistem rangka Aves atau pada burung, pada bagian caput terdapat tulang-tulang tengkorak kepala yang terdiri dari beberapa tulang seperti rostrum atau pari. Yang terus selanjutnya yaitu karanium atau tulang kotak-otak, lalu netes atau lubang hidung, dan tulang rongga mata dan sebagainya. Sistem rangka mamalia. Tulang tengkorak mamalia hanya terdiri dari 35 tulang atau kurang dari itu. Meskipun jumlahnya sedikit, tetapi tulang-tulang tengkorak mamalia lebih kuat dan lebih padat. Jadi teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai sistem pencernaan pada manusia dan hewan serta sistem rangka pada hewan. Sekian penjelasan dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.